Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NIM 2113030051 sebagai pembawa acara pada pemakalah kali ini. Adapun judul pemakalah kami kali ini yaitu Asbabul Ikhtilaf atau sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama. Baiklah, sebelum pembacaan makalah dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada pembacaan makalah kali ini ialah pembacaan makalah pertama yang dibacakan oleh saya sendiri, yang selanjutnya dibacakan oleh Raisa Amanda Listi, dan pemateri selanjutnya yaitu Al-Hadid Taufikur Rahman. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu A. Pengertian asbabul al-ikhtilaf atau sebab-sebab perbedaan. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham atau pendapat. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa yakhlifu khulafan. Maknanya lebih umum daripada al-didu, sebab setiap hal yang berlawanan al-didain pasti akan saling bertentangan. Ikhtilaf menurut istilah yaitu berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Jadi yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak samanya atau bertentangan penilaian atau ketentuan hukum terhadap satu objek hukum. Maka dapat disimpulkan ikhtilaf dalam pembahasan di sini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah atau perbedaan, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat usluhiyah, pokok-pokok hukum Islam, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah. Misalnya perbedaan pendapat fuqihiyah tentang wudhu seorang lelaki yang menyentuh perempuan, dan disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah. Misalnya perbedaan pendapat fuqihiyah tentang wudhu seorang lelaki yang menyentuh perempuan dan hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat dan lain-lain. Yang B. Tempat terjadinya al-ikhtilaf. Karena sumber-sumber Islam pada masa sahabat sepeninggalan Nabi SAW adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijtihad sahabat. Dalam buku Genealogi Hukum Abbas Arfan mengelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, Al-Quran. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang A. Adanya kontradiksi antara sesama nas-nas Al-Quran dan adanya upaya mereka untuk mencegah pertentangan itu. Yang B. Perbedaan dalam memahami ayat-ayat global. Yang C. Sebagai sahabat terkonsentrasi dalam zahirnya teks atau nas, sedangkan yang lain lebih terhadap makna yang bermaksud kontekstual. Yang D. Sahabat berhenti pada zahirnya nas-nas umum dan tidak menemukan atau menanggap nas lain sebagainya. Yang E. Perbedaan pendapat dalam memahami suatu struktur kalimat dalam nas Al-Quran yang memiliki 2 aspek pengertian. Yang kedua yaitu Al-Sunnah, seperti yang diungkapkan oleh Waliullah Al-Dahlawi. Yang A. Sampainya suatu hadis kepada sebagian sahabat sedangkan yang lain tidak, maka ia akan berijtihad dengan ra'yunnya. Yang B. Mereka sama-sama melihat Nabi
namun sebagai Quran atau kesunnahan, dan sebagai yang lain hanya mubah. Yang C, karena lalai atau lupa akan sunnah yang didengar atau dilihatnya. Yang D, perbedaan persepsi antara mereka dalam memahami perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang E, perbedaan pemahaman dalam menyikapi beberapa sunnah yang saling kontradiksi. Yang F, perbedaan dalam menentukan ilat hukum suatu sunnah. Yang ketiga yaitu ijtihad. Sebab-sebab yang perbedaan pendapatnya melalui pintu ijtihad dengan diksi. Yang F, perbedaan dalam menentukan ilat hukum suatu sunnah. Yang ketiga yaitu ijtihad. Sebab-sebab yang perbedaan pendapatnya melalui pintu ijtihad dengan ra'yu ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan yang ada di antara mereka sebagai hal termaksud ra'yunya atau pandangan intelektualnya yang sangat dipengaruhi oleh akal, kepribadian, keluarga, dan lingkungannya. Tempat-tempat terjadinya khilafiyah yang lebih ringkas agar mudah dipahami yaitu yang A, ayat-ayat Al-Quran yang petunjuknya tidak pasti atau zahni adalah, sedangkan ayat-ayat yang sudah pasti dan jelas maknanya bukan merupakan tempat terjadinya masalah khalifah. Yang B, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ratusan ribu, ada yang zani, baik zani wurud maupun zani al-adalah. Yang C, peristiwa-peristiwa yang belum ada petunjuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah juga menjadi ladang yang syuhur bagi terjadinya perbedaan pendapat. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yaitu yang dibacakan oleh Amanda Listi. Baiklah, saya Raisa Amanda Listi akan membacakan lanjutan materi bagian C sampai D. Yang C, al-ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran. Dr. Wasim Fatullah mendefinisikan ikhtilaf dalam penafsiran Al-Quran sebagai ketidakpastian para pengkaji Al-Quran dalam memahami penunjukan suatu ayat atau lafaz Al-Quran terkait dengan kesesuaiannya dengan kehendak Allah Ta'ala. Dari ayat itu, di mana sang mufasir kemudian menyimpulkan sebuah makna yang tidak disimpulkan oleh mufasir lainnya. Ikhtilaf dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ikhtilaf tanawu, perbedaan yang bersifat variatif. Adapun yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawu adalah A, sebuah kondisi di mana memungkinkan penerapan makna-makna yang berbeda itu ke dalam ayat yang dimaksud, dan ini hanya memungkinkan jika makna itu adalah makna yang sahih. B, makna-makna yang berbeda itu sebenarnya semakna satu sama lain, namun diungkapkan dengan cara yang berbeda. C, terkadang makna-makna itu berbeda namun tidak saling menafikan, keduanya memiliki makna-makna yang sahih. Yang kedua, ikhtilaf tadhad, perbedaan yang bersifat kontradiktif. Sedangkan ikhtilaf tadhad adalah ketika makna-makna itu saling menafikan satu sama lain dan tidak mungkin diterapkan secara bersamaan. Sebagai contoh adalah ikhtilaf antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43. Yang artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Menurut Imam Asy-Syafi'i, menyentuh di situ adalah makna hakiki karena tidak ada ilat atau sebab dan karinahi atau petunjuk yang mengharuskan terjadinya pemalingan makna ke makna majaz. Karenanya menyentuh perempuan menurutnya membatalkan wudhu. Sebaliknya menurut Imam Ahmad, menyentuh di situ bersifat majazi berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan
oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Karena menurutnya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu walaupun berdosa jika bukan mahramnya karena hukum keduanya memang beda. Selanjutnya bagian yang D, pokok-pokok sebab terjadinya al-ikhtilaf. Ikhtilaf di kalangan umat Islam telah terjadi sejak masa sahabat. Ikhtilaf itu terjadi karena perbedaan paham di antara mereka dan perbedaan nas, sunnah yang sampai kepada mereka. Hal ini terjadi karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat. Sebagaimana diketahui bahwa ketika agama Islam telah tersebar ke luas berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke negeri yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan suatu masalah sukar dilaksanakan. Di antara sebab-sebab pokok terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama mujtahidin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebab-sebab eksternal. A. Berbeda perbendaharaan hadis masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa para sahabat telah berpencar-pencar ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadis Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan bahwa sahabat Nabi dapat jumpai, tetapi masing-masing sahabat itu tidak sama dalam perbendaharaan hadisnya. Karena pergaulannya dengan Rasulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadis yang diterima. B. Di antara ulama dan umat Islam ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu Nabi bersabda. Apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk selama-lamanya atau hanya bersifat sementara? C. Di antara ulama dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan telah terjadi ijma pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijma. D. Di antara ulama ada yang berpandangan yang terlalu berlebihan terhadap amaliyah yang disunahkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliyah yang diwajibkan dan berdosa apabila ditinggalkan. E. Para sahabat yang ditinggal terpencar-pencar di seluruh pelosok negeri. Ada yang meriwayatkan hadis berbeda-beda karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat-sahabat itu tidak ada. F. Perbedaan pandangan dalam bidang politik juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. Yang kedua, sebab-sebab internal. A. Kedudukan suatu hadis. Karena hadis-hadis yang datang dari Rasulullah itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa juga berlawanan. Bagi orang yang mantap hatinya mempercayai perawinya, maka hadis tersebut dijadikan landasan penetapan. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang tidak mempercayai perawinya akan menyampingkan hadis tersebut. B. Perbedaan penggunaan sumber hukum. Para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan tidak sama dalam penggunaan sumbernya. C. Dalam masalah hadis, kedudukan hadis sebagai sumber hukum tidak diperselisihkan oleh para mujtahid, fuqaha, akan tetapi yang mereka perselisihkan adalah dari segi sampai atau tidaknya suatu hadis, percaya atau tidak terhadap seorang perawi, sahih atau tidak suatu hadis. D. Dalam masalah ijma, sebagai contoh dalam hal menjatuhkan talak 3 sekaligus. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa talak 3 sekaligus jatuh 3 juga dengan alasan telah ijma pada masa Khalifah Umar. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa talak 3 sekaligus hanya jatuh 1 dengan alasan telah ijma pada masa Nabi dan Abu Bakar. E. Istisan. Imam Hanafi mempergunakan istisan dalam menetapkan sebagian hukum, sedangkan Imam Syafi'i tidak memakainya. Contohnya, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh orang haid membaca Al-Quran, karena orang haid itu sama dengan orang junub. Sedangkan menurut Imam Hanafi dibolehkan membacanya. F. Maslahah mursalah. Penerapan hukum dengan maslahah mursalah adalah melihat kepentingan umum, walaupun kelihatannya menyimpan dari ketentuan yang biasa berlaku. G. Urf. Biasanya diartikan dengan kebiasaan itu baik atau buruk. Sebenarnya penggunaan urf berkaitan erat dengan maslahah mursalah. Hanya saja hukum-hukum yang diterapkan dapat berubah-ubah menurut suatu daerah. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Adi. Saya akan membaca makalahnya
Hikmah adanya al-ikhtilaf. Ikhtilaf yang mengikuti ketentuan akan memberi manfaat jika didasarkan pada beberapa hal berikut, yaitu A. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Ini bisa dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak mulai dalil. B. Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir. C. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di seputar mereka. F. Pelajaran dan teladan dari ulama salaf. A. Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahumullah berkata, para ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keleluasaan sikap. B. Al-Imam Yunus bin Abdul Al-Ashadafi rahimahumullah, salah seorang murid atau sahabat Imam Syafi'i, berkata, aku tidak mendapati orang yang lebih berakal, lebih cerdas daripada Syafi'i. C. Ulama salaf, salah satunya adalah Imam Syafi'i, berkata, pendapatku menurutku adalah benar, tetapi ada kemungkinan salah, dan pendapat orang lain menurutku adalah salah, namun ada kemungkinan benar. D. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seandainya setiap kali dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah itu saling menjauhi dan memusuhi, niscaya tidak akan tersisa sedikit pun ikatan ukhuwah di antara kaum muslimin.